Berham, kamu pernah berpikir nggak apa yang terjadi kalau di Indonesia nggak ada pemerintahan? Di mana semua orang bebas melakukan apa saja yang dipandang baik. Wah, di kelas nggak ada guru aja anak-anak jadi ribut. Apa jadinya negara tanpa presiden? Bisa timbul anarki nih. Dan hubungan dengan permulaan era hakim-hakim terjadi hal yang sama. Kisah tentang Ibu Mika yang ingin menyembah Tuhan dengan caranya sendiri. Nanti kita akan melihat bagaimana konsep kafir sudah menguasai orang Israel yang prinsipnya tidak mengakui Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang memegang perjanjian covenant. Yuk kita perhatikan secara cermat. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau Tuhan telah memasukkan kami di dalam perjanjian Allah yang sungguh ajaib. Karena di dalam perjanjian Allah tersebut kami boleh menjadi umat kepunyaan-Mu sendiri, dan di dalam perjanjian yang dari Tuhan tersebut kami boleh memiliki hidup yang kekal. Tuhan, tolonglah sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Pimpinlah hati kami supaya apa yang kami dapatkan boleh menolong kami untuk semakin hari hidup menikmati di dalam perjanjian yang Allah sudah berikan bagi kami sebagai manusia yang berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ada satu keluarga yang tinggal di daerah pegunungan Efraim, yaitu seorang ibu dan seorang anak yang bernama Mika. Suatu saat ibu ini kehilangan uangnya yang berjumlah 1.100 uang perak. Karena jengkelnya dan marah, maka ibu ini dari mulutnya keluar kata-kata kutukan untuk orang yang telah mencuri uangnya tersebut. Dan kata-kata kutukan tersebut ternyata didengar oleh anaknya yang bernama Mika. Maka Mika menghadap ibunya dan mengatakan bahwa dirinya lah yang telah mengambil atau mencuri uang daripada ibunya. Ketika ibu ini mendengar satu pengakuan yang keluar daripada mulut Mika, maka dari mulut ibu yang pernah mengutuk orang yang mencuri itu, keluarlah kata-kata, "Diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini sebenarnya adalah satu tindakan yang tidak baik dari seorang ibu. Seharusnya bukan berkat yang keluar dari mulut seorang ibu, tapi terlebih dahulu harusnya seorang ibu ini menasehati anaknya, memberitahu, menegur dengan kebenaran firman Tuhan. Karena berkat itu tidak seharusnya diberikan kepada orang yang hanya sekedar mengakui bahwa dirinya mencuri. Ini menunjukkan bahwa ibu ini terlalu mudah mulutnya untuk mengatakan kata diberkatilah oleh Tuhan. Ini menunjukkan bahwa ibu ini telah menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Berarti ibu ini telah melanggar salah satu dari 10 perintah Tuhan, atau salah satu dari 10 hukum yang sudah Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Anak-anak, ketika itu juga Mika mengembalikan uang yang 1.100 uang perak itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, "Aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan dan menyerahkannya kepadamu agar engkau buatkan patung pahatan dan patung tuangan." Tetapi oleh Mika, uang tersebut dikembalikan kepada ibunya. Anak-anak, yang perlu kita ketahui, jikalau memang ibu ini benar-benar ingin menguduskan uangnya bagi Tuhan, tidak seharusnya dibuat patung pahatan atau patung tuangan, yaitu bentuk berhala. Tidak seperti itu seharusnya. Tapi seharusnya ibu ini membawa uang tersebut di kemah suci yang terletak di Silo. Nah, anak-anak, dari hal ini kita bisa melihat bahwa ibu ini kembali lagi melanggar daripada 10 perintah Allah, yaitu yang dikatakan,
Jangan membuat patung yang menyerupai apapun, karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika uang itu oleh Mika dikembalikan lagi kepada ibunya, maka ibunya mengambil 200 uang perak dan dibawa ke tukang perak untuk dibuatkan patung pahatan dan patung tuangan. Setelah selesai patung tersebut, maka dibawalah ke rumah Mika karena Mika memiliki kuil. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau patung itu sudah selesai, maka patung itu pun akan disembah. Kembali ibu ini lagi telah melanggar dari 10 perintah Allah. Dan yang paling tidak beres atau paling berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan juga, bahwa ibu ini mempunyai posisi lebih tinggi daripada Allah. Karena patung itu adalah buatan tangan manusia. Dan ibu ini juga sendiri yang menentukan bagaimana cara menyembah patung tersebut. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Mika yang telah diserai patung tuangan dan patung pahatan, maka Mika juga membuat efod, yaitu penutup dada yang biasa dipakai oleh imam, juga membuat terafim. Apa terafim itu? Terafim itu biasanya patung-patung berhala kecil yang dipakai atau dimiliki oleh rumah tangga. Baik ibunya, baik Mika juga sama-sama jatuh dalam penyembahan berhala. Ini sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Mika saat itu mentabiskan salah seorang anaknya untuk menjadi imam. Ini juga merupakan satu kerusakan yang terjadi di dalam bangsa Israel. Seharusnya orang awam tidak boleh mentabiskan seorang imam. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa baik ibu, baik Mika sama-sama menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Memang zaman itu bagi orang Israel belum ada raja yang memerintahnya. Setiap orang akan bertindak atau berbuat benar menurut kehendaknya masing-masing atau menurut keinginannya masing-masing. Jadi bukan berdasarkan kehendak daripada Tuhan. Seharusnya setiap orang berbuat benar seperti kehendak Tuhan. Tak lama kemudian datanglah seorang dari Bethlehem Yehuda, dari kaum Yehuda, dari suku Lewi. Nah, orang muda ini dipekerjakan oleh Mika untuk menjadi bapak dan imam di kuilnya dengan digaji 10 uang perak dalam 1 tahun, diberi 2 pakaian dan diberi kebutuhan makannya tiap hari. Maka orang ini menerimanya dengan senang hati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Mika telah bertindak dengan salah karena telah mempekerjakan atau memperalat Lewi untuk bekerja di kuil berhala. Kenapa begitu? Karena memang seorang Lewi itu ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi seorang imam. Tapi seharusnya imam di kemah suci daripada kemah Allah tersebut. Nah, dari hal ini kita melihat bahwa Mika telah menghina daripada ketetapan Tuhan, yaitu bahwa orang Lewi harus menjadi imam di kemah suci, tetapi dia pakai untuk menjadi imam di kuil berhala. Demikian juga dengan orang Lewi saat itu. Orang Lewi ini pun telah mengabaikan ketetapan yang telah diberikan oleh Tuhan untuk menjadi seorang imam yang ada di bait Allah atau di kemah suci. Dalam hal ini berarti orang Lewi ini telah bersama-sama menjadi orang yang melawan kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di akhir daripada cerita ini, Alkitab mencatat bahwa Mika berpikiran bahwa saat ini tentunya Tuhan akan selalu berbuat baik kepadanya. Karena dia telah mengangkat orang Lewi untuk menjadi imam di kuilnya. Ini menunjukkan bahwa Mika dalam keadaan buta rohaninya. Kenapa? Karena sebenarnya Allah berbuat baik kepada dirinya bukan karena keberadaan orang Lewi di kuil berhalanya.
atau keberadaan orang Lewi di dalam rumahnya. Tetapi kebaikan Allah itu akan melimpah di dalam dirinya jikalau dia hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup taat kepada Tuhan. Anak-anak sekalian, marilah engkau dan aku yang sudah Tuhan pilih melalui perjanjiannya yang kekal itu, tidak lagi mempergunakan kesempatan itu sebagai kesempatan untuk menyakiti hati Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, dengan ikatan perjanjian itu, mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau Tuhan sudah menolong kami untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Sehingga pada saat ini kami boleh dimengertikan oleh Tuhan bahwa perjanjian yang Tuhan berikan itu adalah perjanjian yang membawa kami pada hidup yang kekal. Tuhan, tolonglah kami untuk tidak mengabaikan, untuk tidak menganggap hina akan perjanjian yang Engkau berikan, juga tidak menganggap hina setiap ketetapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, izinkan Berham bertanya. Apakah saat ini kita yang sudah mengerti kebenaran melakukan cara beribadah yang tepat? Kita harus waspada. Banyak orang Kristen yang menggunakan uang untuk menyogok Tuhan. Mungkin mereka menganggap kalau memberikan uang untuk kenyamanan pejabat gereja, maka Tuhan akan memberkati berlipat ganda. Atau kalau menyanyi berteriak-teriak, maka Tuhan akan memberi kesembuhan dan sebagainya. Yes, Allah tidak bisa dibeli. Dia berdaulat dan umatnya dipanggil untuk menyembah Allah dengan hati yang berfokus pada kesucian Tuhan. Baca terus Wahyu khusus dari Hakim-Hakim pasal 18. Sampai jumpa.